Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini dalam kajian kitab Miftah, kita sudah sampai di dalam pembagian daripada talak. Kemarin kita sudah menjelaskan tentang makna talak, kemudian yang kedua rukun-rukun talak, kemudian yang ketiga bentuk lafaz talak. Sekarang kita membahas tentang aqsamut talak, pembagian daripada talak. Talak itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada yang dinamakan talak sunni. Apa itu talak sunni? Talak sunni itu adalah talak yang dianjurkan dan diajarkan oleh syariat dengan tata cara mentalak seorang istri dengan benar. Artinya ketika kita ingin mentalak seorang istri, syariat itu mengajarkan kita bagaimana tata cara talak yang benar di dalam mentalak seorang istri. Nah, talak sunni itu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nabi, idza talaqtumun nisa fatalliquhunna liiddatihinna." Wahai para nabi, apabila kalian mentalak para perempuan, fatalliquhunna, maka talaklah mereka liiddatihinna, di waktu mereka. Nah, di waktu apa yang dianjurkan oleh syariat untuk kita mentalak seorang istri? Artinya tata cara talak yang benar di dalam syariat, yaitu at-talaku fi tuhrin lam yujami'ha fihi, di mana kita mentalak seorang istri dalam keadaan suci, tidak dalam keadaan haid, dan di masa suci tersebut dia tidak bersetubuh dengan istrinya. Maka ketika kita mentalak seorang istri dalam keadaan tersebut, talak tersebut dinamakan talak sunni. Artinya tata cara talak yang benar yang diajarkan oleh syariat Islam. Sebagaimana juga Nabi SAW, beliau menafsirkan ayat tadi, yaitu ayat yang berbunyi, Ya ayyuhan nabi, idza talaqtumun nisa fatalliquhunna liiddatihinna. Qala alaihi salatu wassalam, in sya'at tallaqa qabla an yamussa fatilkal idda allati amara Allah an yutalliqaha lahan nisa. Nabi SAW beliau bersabda, apabila seorang laki-laki berkehendak ingin mentalak seorang suami, maka hendaknya dia mentalak sebelum dia itu menyetubuhinya dan dalam keadaan suci. Maka itulah yang dimaksudkan oleh iddah, waktu mentalak istri yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian talak berikutnya ada dinamakan talak bid'i. Talak bid'i ini adalah talak yang haram. Kenapa kok haram? Karena yukhalifu ma amarallahu ta'ala bihi wa rasuluh. Karena bertantangan dengan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Artinya talak tersebut talak tidak sesuai dengan ajaran yang telah diajarkan oleh ajaran Islam, yaitu at-talaku fil haid, di mana kita mentalak seorang perempuan dalam keadaan haid. Maka talak tersebut dihukumi haram, talak bid'i. Atau kita mentalak perempuan dalam keadaan nifas, atau kita mentalak perempuan dalam keadaan suci dan kita telah menyetubuhinya, atau kita mentalak seorang perempuan talak 3 sekaligus dalam satu kalimat, seperti contohnya saya talak 3 kamu. Nah, maka talak ini dinamakan talak bid'i. Ini adalah talak yang diharamkan oleh syariat karena tidak sesuai dengan tata cara talak yang benar yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian talak berikutnya ada yang dinamakan talak la wala. Tidak sunni, tidak juga bid'i. Apa itu? At-talaku fi ghairi madkhulin biha. Yaitu kita mentalak seorang istri yang belum pernah kita setubuhi. Artinya ketika kita menikah belum kita setubuhi kemudian kita talak. Maka talak tersebut adalah talak yang mubah, talak yang jaiz. Tapi talak tersebut bukan talak sunni, bukan talak bid'i, dinamakan talak la wala. Au kanat hamilan au ikhtala'at bimaliha. Atau kita mentalak seorang istri dalam keadaan hamil. Atau kita mentalak istri tapi dengan talak khulu, yaitu talak yang memakai timbal balik, di mana seorang istri menyatakan, talak saya maka saya akan memberikan kamu sekian rupiah, atau saya akan memberikan kamu sekian dolar dan lain-lain. Kemudian dia menyatakan, iya saya terima.
maka saya akan talak kamu jika kamu telah memberikan saya dengan uang tersebut. Itu dinamakan khulu. Nah, talak dalam keadaan khulu itu dinamakan juga talak la wala. Jadi di sini kesimpulannya, talak itu terbagi menjadi 3 macam, yaitu talak sunni, talak yang sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua talak bid'i, yaitu talak yang diharamkan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Kemudian talak la wala, tidak sunni, tidak juga bid'i. Kemudian di sini di dalam kitab Miftah dijelaskan at-talaqus sunni ay al-jaiz. Talak sunni itu adalah talak yang boleh al-muwafiq li sunnah, yang sesuai dengan sunnah, awi tariqatil Muhammadiyah, atau jalan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huwa an yutalliqaha zauju fi tuhrin lam yujami'ha fihi, yaitu ketika seorang suami mentalak istri dalam keadaan suci dan dia belum menyetubuhinya di masa suci tersebut. Kemudian wa talaqul bid'i, dan talak bid'i ai al-haram, yaitu talak yang haram. Kenapa haram? Karena yukhalifus sunnah, yukhaliful Qur'an, yukhalifus syariah, karena bertentangan dengan Al-Qur'an, sunnah dan syariat. An yutalliqaha fil haid, yaitu ketika seorang suami mentalak istri dalam keadaan haid atau nifas, au fi tuhrin jama'aha fihi, atau dalam keadaan suci yang dimana di masa suci tersebut dia telah menyetubuhinya. Wa huwa sahihun, talak ini adalah talak yang sah, jatuh. Wa in kana zauju asiman bihi, walaupun seorang suami mendapatkan dosa karena mentalak dalam keadaan haid, nifas atau suci, yang dalam keadaan suci tersebut dia telah menyetubuhinya. Hadza kulluhu fima idza kanatil mutallaqa madkhulan biha. Semua ini apabila perempuan yang ditalak itu telah disetubuhi. Walam takun saghiratan, dan bukan perempuan yang masih kecil, lam tahid, yang belum haid. Wala aisyatan minal haid, dan bukan juga perempuan yang monokropos, yaitu perempuan yang sudah tidak bisa haid karena sudah tua. Wala hamilan, dan bukan perempuan yang dalam keadaan hamil. Wala mukhtali'atan bimaliha, dan juga perempuan yang bukan talaknya talak khulu. Adapun seandainya kita mentalak perempuan yang masih kecil yang belum haid, atau kita mentalak perempuan yang belum disetubuhi, atau kita mentalak perempuan dalam keadaan hamil, atau kita mentalak perempuan dengan talak khulu, maka itu dinamakan talak la wala. Fa in kanat ghayra madkhulin biha jaza talaquha. Apabila perempuan tersebut belum disetubuhi sama sekali semenjak pernikahan, jaza talaquha, maka boleh ditalak. Walau fil haidi, walaupun dalam keadaan haid. Iz la iddata 'alaiha, karena tidak ada iddah bagi perempuan yang belum disetubuhi ketika ditalak. Wa in kanat saghiratan la ta'riful haid aslan, apabila perempuan tersebut masih dalam keadaan kecil yang belum pernah haid, au aisyatan au monokropos, perempuan yang sudah tua dan tidak bisa haid, halla talaquha, maka halal untuk ditalak, boleh untuk ditalak. Walau fituhrin jama'aha fihi, walaupun di masa suci yang sudah dia setubuhi. Wa in kanat hamilan, dan apabila perempuan tersebut hamil, aw ikhtala'at bimaliha, atau perempuan tersebut adalah perempuan yang ditalak khulu, jaza talaquha aidon, boleh juga untuk ditalak. Walau kanat haidon, walaupun perempuan tersebut dalam keadaan haid. Nah, talak yang terakhir ini disebutkan adalah talak la wala, la sunni wala bid'i. Bukan talak sunni, bukan juga talak bid'i. Nah, di sini kesimpulannya talak terbagi menjadi 3 macam. Sunni, bid'i, la wala. Wallahu a'lam bishawab.